Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali lagi kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kembali lagi Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan persiapkan hati kami dan Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pasti kita mengalami yang namanya mujizat. Pasti kita pernah ditolong oleh Tuhan, bahkan kita pernah mengalami yang namanya mujizat, entah itu mujizat yang kecil, yang besar, bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. Tetapi namun saya akan membaca beberapa ayat saja. Nanti Bapak Ibu boleh membacakannya dari ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, buta secara rohani dan buta secara fisik. Bukankah kebanyakan yang terjadi sekarang ini pun demikian adanya? Tetapi namun, dalam kesemuanya itu kita dapat melihat bagaimana mujizat dapat dinyatakan melalui kejadian orang lumpuh itu. Nah, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah melihat mujizat dalam kehidupan. Ada 2 poin penting yang akan kita bahas bersama, yaitu poin yang pertama, seorang laki-laki yang lumpuh yang mengalami mujizat. Seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, dalam KBBI kata lumpuh didefinisikan sebagai keadaan lemah dan tidak bertenaga atau tidak dapat bergerak lagi. Mereka meletakkan si lumpuh di dekat pintu gerbang supaya ia meminta sedekah yang berguna bagi hidupnya. Bahkan banyak orang sudah biasa melihat orang lumpuh itu duduk tidak berdaya. Orang lumpuh ini dia sendiri sudah terbiasa dengan keadaan dirinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus dan Yohanes mereka tidak memberikannya uang seperti yang dibuat oleh orang-orang lain yang datang dalam gedung indah itu. Tetapi Petrus dan Yohanes memberikan apa yang tidak biasa orang lain berikan kepada orang lumpuh itu. Mereka memberikan harapan dan menyembuhkan si lumpuh itu. Si lumpuh menatap dengan penuh harapan. Itu kita dapat melihat di dalam ayat yang kelima. Alkitab mencatat bahwa orang lumpuh ini menatap dengan penuh harapan bahwa ia akan mendapat sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Namun, Petrus mengerti bahwa bukan uanglah yang menjadi kebutuhan utama dari orang lumpuh ini. Ia membutuhkan hal lain yang jauh lebih berharga, yaitu kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus memberikan perintah kepada si lumpuh untuk berdiri. Orang lumpuh itu taat, yang walaupun itu adalah hal yang konyol baginya, tapi namun ia memilih untuk taat dan ia langsung berdiri. Kemudian ia dibantu oleh Petrus. Petrus memberikan kepadanya apa yang melampaui mimpi-mimpinya.
Orang lumpuh ini pun dia sendiri tidak tahu, bahkan tidak menyadarinya kalau dia akan memperoleh kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana mujizat itu dinyatakan, bagaimana keajaiban itu dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya, bahkan di tengah-tengah orang banyak. Alkitab tidak mencatat bahwa hal itu terjadi melalui proses, tetapi seketika itu juga. Artinya sembuh dengan cepat dan instan melalui kuasa Roh Kudus. Kaki itu sembuh hanya melalui sebuah ucapan. Kemudian orang lumpuh ini memperlihatkan kegembiraannya dengan melompat sambil memuji Allah. Kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 30, dan juga Yohanes 14 ayat 26, Markus 16 ayat 17. Di situ Bapak Ibu dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya dapat menyembuhkan orang ataupun dapat membuat mujizat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kejadian si lumpuh ini disitulah mulai kegentaran ataupun banyak orang terheran-heran. Nah, mereka sudah terbiasa melihat orang lumpuh ini setiap hari di depan gedung indah. Tetapi namun seketika itu dia disembuhkan oleh Petrus melalui kuasa Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya. Nah, kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Saat mujizat itu dinyatakan, Yesus sanggup melakukan perkara yang jauh lebih besar dari apa yang dialami oleh orang lumpuh ini. Kesembuhan orang lumpuh ini membuat orang-orang yang datang dalam gedung indah merasa penasaran, ya, karena mereka tahu persis bahwa orang lumpuh ini kebiasaannya duduk di depan gerbang indah dan meminta sedekah. Nah, coba kita bayangkannya, apa yang sedang ada dalam pemikiran kita. Coba kita tutup mata sebentar, kita bayangkan bagaimana mujizat itu telah dinyatakan, bagaimana orang yang kita biasa kita lihat hari-hari, yang kita lihat dia seperti keadaannya seperti ini, tiba-tiba dia sembuh secara total. Nah, dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, di sini dapat kita lihat bahwa Yesus telah memberikan kuasa kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul dapat mengadakan mujizat dengan memakai nama Yesus. Nama Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanannya di dunia setelah ia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat mujizat itu nyata di depan orang lumpuh ini menjadi sembuh, ayat yang ke-10 menjelaskan ekspresi mereka dengan dua kata. Ya, ekspresi orang-orang yang melihat kejadian itu, bahkan dengan ekspresi orang lumpuh ini sendiri, mereka takjub dan tercengang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dalam ayat yang ke-10, mereka kagum dan terpesona melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa-Nya melalui Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Petrus dan orang lumpuh tersebut menjadi saksi yang dijanjikan Allah oleh Tuhan, ya. Petrus dan orang lumpuh tersebut menjadi saksi yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasa dalam nama Yesus. Nah, biarkan Tuhan Yesus yang agung itu memiliki arti yang besar dalam hati kita, sehingga kita terus percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, aplikasinya bagi kita, marilah kita tetap terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kita. Mujizat itu masih ada dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Jangan pernah menyerah, apapun keadaanmu saat ini. Mungkin Bapak Ibu yang sakit, yang masih mengalami pergumulan, ataupun yang masih mengalami masalah dalam hidup, tantangan yang tidak pernah berakhir, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Hidup ini butuh proses. Hidup ini butuh perjuangan. Si lumpuh ini walaupun keadaan dirinya dia lumpuh, dia lahir dengan keadaan yang lumpuh, tetapi namun dia tidak pernah menyerah dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga satu ketika hal-hal yang ia tidak duga, ia dapat dan memperoleh kesembuhan itu. Mari tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan yang sudah pelihara hidup kita hingga pada saat ini, Tuhan yang setia juga yang akan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebenaran-Mu, bagaimana Tuhan memberikan penyembuhan kepada orang lumpuh itu. Kami juga dapat percaya bahwa Tuhan yang sama akan melakukan juga mujizat yang sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, aku bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.